Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengangkat sebuah dialog sofistik antara penenun dan pengelana dengan judul Bayangan di Balik Bayangan. Saudara, pengelana adalah sesosok jiwa yang gelisah dan terus-menerus mencari ketenangan. Sementara penenun adalah sang sufi tua yang telah memintal benang-benang ujian menjadi jubah ma'rifat. Pada suasana malam di sebuah padang sunyi, hanya cahaya bulan yang redup menyinari tanah. Angin seperti menyampaikan bisikan rahasia dari langit yang dalam. Maka berkatalah pengelana dengan suara pelan tapi penuh dengan beban. Wahai penenun, pernahkah engkau beribadah selama setahun penuh hanya demi satu permintaan yang tak kunjung dikabulkan? Kata penenun sambil menatap bintang-bintang. Aku pernah menenun ibadah dalam tangisan yang tak bersuara, wahai anak jalanan. Tapi lebih dari itu, aku pernah melihat seorang wali, Malik bin Dinar, yang menanti satu syafaat selama setahun hanya untuk ditolak. Hingga ia menangis bukan karena ditolak, tetapi karena ia sadar bahwa hatinya belum sepenuhnya lurus. Pengelana bertanya, apa maksudmu belum lurus? Bukankah doa dan ibadah telah dilakukan? Penenun menjawab, ia mengira dirinya meminta demi Allah, namun ternyata masih ada jejak halus cinta dunia. Ia berkata, aku ingin menikahi wanita itu karena wajahnya yang rupawan. Tapi saat ia ajukan kepada Tuhannya, ia malah ditampar oleh kenyataan. Dunia tak hanya menolaknya, dunia mencibir. Lalu pengelana berkata, jadi bahkan permintaan yang tampak suci pun bisa ternoda? Kata penenun, tepat sekali. Maka Malik bin Dinar berkata kepada dirinya sendiri, aku ingin taat seperti seorang perempuan yang telah kucintai. Tapi Tuhan berkata, wanita itu talak 3 dengan dunia. Lalu engkau datang meminta padaku dengan membawa dunia dalam genggamanmu? Pengelana terdiam sejenak, lalu berkata, adakah jalan kembali? Bila hati telah lama bercumbu dengan dunia, bagaimana bisa mencintai Allah dengan jujur? Kata penenun, ia pun bertanya demikian pada dirinya. Lalu ia bermunajat, menenggelamkan dirinya dalam air, menanti kematian. Namun Allah menyelamatkannya, tidak dengan karomah, tapi dengan luka-luka perang yang memaksanya mengerti bahwa dunia itu rapuh dan penuh tipu. Kata pengelana, apa yang membuatnya bangkit dari keterpurukan? Kata penenun, ia bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat api besar. Di sana tangan kanannya dipegang oleh satu malaikat dan tangan kirinya oleh yang lain. Api itu membara, tapi ia tidak terbakar. Karena ternyata api tidak bisa membakar seseorang yang telah menghanguskan dunia dari hatinya. Kata pengelana sambil memejamkan mata, begitukah wujud perlindungannya? Api dunia bisa menyentuh badan, tapi tidak pada hati yang bersih. Benar, kata penenun. Dan dari mimpi itulah Malik bin Dinar kembali ke bumi bukan sebagai budak keinginan, melainkan sebagai hamba kerinduan. Ia sujud selama 70 tahun, tak meminta dunia, tak meminta akhirat, hanya memohon, ya Rob, engkau, hanya engkau. Pengelana air mata mengalir perlahan, kemudian berkata, mungkin sudah saatnya aku mengucapkan talak pada segala yang kucintai selain dia. Kata penenun, talak yang pertama haruslah pada dirimu sendiri. Dunia tak akan pergi sebelum engkau membuang cerminnya dari dadamu. Angin berhembus lembut, bulan semakin tenggelam, suara langkah kaki pengelana menjauh, menyisakan bayangan yang baru terbentuk, bayangan dari tekad. Baik saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.